Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitriani MPD CGP Angkatan 9. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Dan saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya dari tugas dan latihan. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atas materi yang telah saya sampaikan, karena di pikiran saya hanyalah ketercapaian materi yang harus segera dituntaskan. Saya pun sering meminta siswa untuk menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Terkadang saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki HD, saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kepada aspek kognitif saja, tapi psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dengan berbagai model pembelajaran. Guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran, maka guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid yang berbeda-beda, sehingga guru bisa memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selain itu, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan, arahan pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video saya kali ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.